Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah Epistel Minggu 5 Februari tahun 2023 diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat yang pertama hingga ayat 9a. Beginilah firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kalian berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengendahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruh. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari yang merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau mecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan manggil, dan Tuhan akan menjawab. Demikian bacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah kebaktian rumah tangga saat ini adalah ibadah yang sejati. Saudara yang terkasih, banyak orang menganggap bahwa ukuran kesalehan dari seseorang itu dilihat dari secara kasat mata ketika dia mampu melakukan ketentuan agama, misalnya rajin beribadah dan melakukan berbagai ritus ibadah dengan kelihatan begitu sempurna. Namun sesungguhnya pandangan itu tidak sepenuhnya benar, bahkan akan sangat berbahaya jika hal itu dijadikan sebagai patokan ukuran kesalehan seseorang. Kita mungkin pernah melihat karakter orang-orang yang demikian, namun pada akhirnya orang tersebut dicap sebagai orang munafik. Ada orang yang mengatakan munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Tentu kita tidak mau disebut sebagai orang yang munafik. Hal inilah yang disinggung oleh Nabi Yesaya, di mana Tuhan Allah yang telah memanggilnya dan juga mengutusnya untuk menegur kelakuan bangsa Yehuda
yang berperilaku menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Walau memang mereka pada saat itu melakukan berbagai ritus keagamaan dengan begitu sempurna kelihatannya, bahkan kalau boleh dikatakan mereka menjadi sang juara atas segala rutinitas peribadahan saat itu. Mereka menang dan ahli dalam teori, namun dalam prakteknya mereka sama sekali gagal. Sebab walau mereka berpuasa, namun puasa yang mereka tunjukkan itu hanyalah menahan lapar dan haus semata. Mereka tidak mampu mengekang atau menahan dirinya sendiri dari segala hal yang jahat. Ibadah mereka jalan terus, namun kejahatannya juga ikut jalan terus. Yang ada hanyalah penindasan tindakan kekerasan terhadap orang yang lemah, para bangsawan dan para pemimpin agama dan pemimpin politik yang seharusnya mengayomi dan menolong orang yang lemah. Justru mereka menindas dan menghina orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan mereka tindas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Nabi Yesaya adalah jawaban Tuhan atas pertanyaan mereka, di mana mereka bertanya, mengapa mereka harus mengalami pembuangan di Babel, padahal mereka bangsa yang rajin beribadah, bangsa pilihan Tuhan. Sederetan pertanyaan mereka utarakan seolah hendak mengkritik Tuhan Allah atas apa yang telah terjadi yang mereka alami saat itu. Namun, lewat teguran yang disampaikan Nabi Yesaya, sungguh sangat jelas dikatakan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Lalu dilanjutkan dengan pernyataan bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah ketika mereka beribadah dengan cara yang sungguh-sungguh, menghidupi ibadahnya dan menjadikannya sebagai ibadah yang sejati, bukan ibadah yang palsu. Dalam ayat 6-7 dikatakan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kedaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau merdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Tentunya inilah ibadah yang sejati itu, yang tidak akan pernah sia-sia. Ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan hati. Semua itu pasti akan diperhitungkan Tuhan Allah menjadi sebuah kebenaran. Sebagaimana firman Tuhan berkata, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Saudara yang terkasih, sama seperti bangsa Yehuda yang mengkritik Tuhan Allah atas apa yang telah terjadi dalam hidup mereka. Mungkin saja saat ini ada begitu banyak orang yang menuntut Tuhan atas segala yang dialami oleh manusia itu dalam hidupnya. Terlebih ketika seseorang itu sungguh begitu rajin melakukan rutinitas ibadahnya. Terlebih ketika seseorang itu sungguh begitu rajin melakukan rutinitas ibadahnya. Jemaat yang terkasih,
Tentunya ibadah itu baik adanya dan sangat perlu dilakukan oleh semua orang dengan segenap hatinya. Jangan lupa untuk datang beribadah. Jangan lupa untuk memberikan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Berikut juga dengan persembahanmu kepada Tuhan lewat persekutuan di bait-Nya yang kudus itu. Namun semua itu juga harus dibarengi dengan perbuatan yang benar, yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, beribadahlah dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguhlah beribadah. Artinya, lakukan tuntunan ibadah itu dengan tulus, ikhlas, dan menghasilkan buah yang manis. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Jemaat yang terkasih, Tuhan menuntut ibadah yang sejati, bukan sekedar ritual keagamaan. Tuhan menetapkan standar nyata dalam peribadahan orang yang percaya. Ibadah kita adalah persembahan yang hidup. Ibadah yang kita jalani adalah persembahan yang kudus. Ibadah itu adalah persembahan yang harus berkenan bagi Allah. Berkenan artinya memenuhi ketentuan Tuhan Allah, bukan ketentuan manusia. Ibadah tidak hanya terbatas pada pujian dan penyembahan dalam ruang ibadah, namun buah dari ibadah itu haruslah tampak dari setiap karakter, perilaku, sikap, sifat, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Ketika kita mendengarkan firman Allah, agar kita saling mengasihi, menolong sesama, hidup saling memaafkan, saling mengampuni, maka lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Artinya tidak cukup hanya mendengar, namun jadilah sebagai pelaku firman Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hidupilah makna ibadah yang sesungguhnya, dan jadilah sebagai pribadi yang sungguh-sungguh beribadah dan menghidupi ibadah itu dengan segenap hatimu. Lakukan rutinitas ibadahmu dengan sebaik mungkin, dan lakukanlah tuntunan dari firman Tuhan yang kau dengarkan itu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia dengan segenap jiwa, akal, dan pikiranmu. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami agar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh beribadah dan sungguh-sungguh menghayati ibadah kami itu, sehingga ibadah lewat penyembahan dan persembahan yang kami berikan itu sungguh-sungguh dapat membuahkan hasil yang baik lewat segenap perkataan dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.